berkembang kemudian masa arsitektur Islam gitu ya. Jadi kembali kepada arsitektur kayu dengan karakteristik yang lokal, tetap menggunakan atap tumpang dan sebagainya. Sebelum masjid itu berkembang atapnya menjadi atap kubah itu. Sebelum dipengaruhi lagi oleh arsitektur luar, hingga berubah menjadi atap kubah. Tapi pada awalnya itu tetap mempertahankan arsitektur lokalnya. Kemudian ketika masa penjajahan, lokalitas arsitektur itu dipengaruhi oleh kolonial, terutama Belanda ya. Nah, Belanda membawa arsitektur baru, tetapi disesuaikan dengan kondisi eh, lokal gitu ya. Jadi bentuk-bentuk atap masih digunakan, tapi sosoknya sudah sosok kolonial ya, tinggi besar gitu. Atap limasan itu masih digunakan, diadopsi lah oleh penjajah masa lalu itu ya, sehingga lokalnya masih tetap ada. Kemudian setelah masa kemerdekaan, nah mulailah terjadi perubahan besar-besaran. Anda bisa lihat itu di Bundaran HI itu ada Hotel Indonesia ya. Nah itu sangat modern, international style gitu ya. Nah itulah hilang akhirnya identitas arsitektur lokal kita. Jadi hilang. Jadi kalau ini gambar ini, foto ini kita kalau ndak ada patung apa selamat datang itu kita ndak nyangka ini di Jakarta bisa di mana saja gitu ya. Karena identitasnya ndak ada. Nah, setelah kemerdekaan berkembang lagi di arsitektur modern sudah semakin kacau ya. Identitasnya sudah tidak ada. Jadi campur baur gitu. Nah, untuk mengembalikan kehilangan identitas inilah maka dibangun eh, dibangun lagi lokalitas arsitektur Nusantara, lokalitas arsitektur di Indonesia itu. Jadi agar masing-masing apa namanya wilayah atau daerah punya karakternya sendiri-sendiri sesuai dengan apa namanya karakteristik arsitektur tradisionalnya. Nah, itulah kemudian muncul lokalitas dalam arsitektur ya. Nah, di masa kini berkembang itu coba lihat De Keranjang itu ya, yang kontemporer, kemudian Keong Emas, kemudian ada di kanan itu bangunan yang berusaha mengadopsi joglo gitu. Atap joglo diadopsi, kemudian tiang-tiang ditonjolkan, tetapi sayangnya ditutup oleh eh, apa namanya secondary skin itu ya, sehingga kelokalannya menjadi tertutup. Nah, berbeda dengan gambar terakhir itu yang Masjid Padang itu ya. Masjid Padang itu memang di luarnya secara penuh dihadirkan unsur lokal. Jadi bentuk Masjid Padang itu kan terinspirasi dari rumah Gadang itu ya. Rumah Gadang di Padang itu. Nah, di tengahnya itu berfungsi sebagai masjid. Nah, inilah salah satu contoh cara yang dilakukan untuk menjadi lokal gitu ya. Membuat yang masa kini menjadi lokal. Oke, itu. Nah, ini arsitektur lokal di Nusantara itu pada masa lalu itu beragam. Jadi ada arsitektur Aceh, Batak, Padang, Kalimantan itu ya, arsitektur Betang itu, arsitektur Dayak ada di Jawa aja banyak ya, mulai dari Betawi, Baduy, kemudian di Jawa Tengah ada Joglo, kemudian Jawa Timur ada Osing, Bali dan seterusnya, sangat beragam. Kemudian masuklah pengaruh-pengaruh modernisasi, globalisasi, internasionalisasi, dan universalisasi, berubah, berubahlah.
arsitektur lokal itu. Anda bisa lihat itu ya, gambar-gambar yang di atas Bank Rakyat Indonesia gitu. Kemudian itu ikon mall gitu jadinya. Sama sekali dari keempat-empat ini tidak ada membawa unsur lokalnya. Jadi berubah dan sangat berbeda. Disinilah kita kehilangan identitas lokal ya. Jadi arsitektur itu menjadi seragam. Dari beragam menjadi seragam, menerapkan garis-garis lurus gitu ya. Penggunaan material yang pabrikasi gitu. Nah, itu. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan kita kembali ke yang lokal. Nah, ini penjelasannya. Jadi hilangnya kelokalan, sirnanya identitas. Kemudian bertujuan untuk kembali kepada arsitektur lokal Nusantara. Jadi itulah kemudian yang disebut dengan lokalitas arsitektur. Jadi menjadi yang lokal. Jadi untuk menjadi lokal maka cara berpikirnya harus think globally, act locally. Berpikirnya masa kini itu ya, tetapi beraksinya lokal. Anda bisa lihat gambar-gambar yang saya hadirkan itu ya. Jadi ada arsitektur Padang seperti itu, kemudian di bawah, gambar paling bawah, ini sebenarnya berusaha untuk menghadirkan yang lokal pada bangunan masa kini. Hanya caranya belum smooth, belum halus ya. Jadi hanya bagian atap saja yang diambil itu ya. Dan caranya juga seolah-olah hanya eh, menempatkan gitu saja. Tuh, jadi belum integrated dengan bagian yang di bawahnya. Nah, coba Anda perhatikan gambar yang di kiri ya, di kanan, itu ada katedral ya, katedral di atas itu. Nah, itu sangat sangat halus caranya dari pura ke katedral itu ya. Jadi membuat yang dari luar itu lokal. Jadi fungsinya kan katedral ya, gereja gitu ya. Kemudian terinspirasi oleh Meru, oleh Kori Agung dan sebagainya itu yang digunakan untuk membuat gereja itu menjadi lokal. Nah, sama dengan yang di bawah ini gedung DPR ini. Terinspirasi dari Balai Meten gitu ya. Coba diimplementasikan jadi gedung DPR yang modern gitu ya, tetapi hadir dalam nuansa lokal yang sangat kuat. Nah, itu. Jadi itu hasil dari think globally, act locally itu ya, untuk menjadi lokal. Nah, ini meletakkan lokalitas arsitektur dalam modernitas. Jadi yang apa namanya, yang dulu, yang kini, yang lampau, yang sekarang, yang lama dan yang baru itu sebenarnya tidak perlu dipertentangkan karena memang perkembangan perubahan itu tidak bisa terbendung gitu ya. Hanya saja pada dasarnya bagaimana kita mempertahankan identitas itu ketika terjadi perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan itu pada intinya. Jadi di arsitektur itu tidak menolak yang modern, justru yang modern itu baik gitu ya. Jadi dalam perkembangannya bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Tetapi yang dipentingkan adalah jangan sampai kehilangan identitas. Identitas tempatnya ya, identitas lokalnya gitu. Nah, itu pada intinya. Nanti apa namanya? Pengertian-pengertian tentang modernitas, ini modernitas itu dekat nanti eh,
maknanya dengan globalitas ya, modernitas itu dengan dekat dengan globalitas. Nah, tadi tradisionalisme dekat dengan lokalitas. Nah, ini saya ingin menunjukkan mana yang dekat-dekat gitu ya. Lalu apa bedanya? Jadi ada yang penyebutan modernisasi, ada yang modernitas, ada yang modernisme. Kalau modernisasi itu adalah perkembangan menjadi modern gitu ya, modernisasi. Kalau modernitas itu apa namanya eh, mengacu pada ciri tipikal era modern dan cara dari ciri-ciri tersebut dialami oleh manusia. Jadi modernitas itu lebih kepada sifat ya, sifat yang masa kini. Kalau modernisasi menjadi yang masa kini gitu proses ya. Kalau modernitas itu lebih ke sifatnya. Kalau modernisme itu lebih ke paham gitu ya, pahamnya atau kepercayaannya gitu ya. Aliran berpikirnya atau cara berpikirnya. Nah, itu bedanya modernisasi, modernitas dan modernisme. Jadi modern ini sebenarnya tidak perlu dipertentangkan dengan yang lokal, tetapi bagaimana ini yang modern ini kita manfaatkan untuk memperkuat yang lokal. Itu di dalam arsitektur ya begitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengelaborasi antara kebutuhan yang modern dengan kebutuhan identitas yang lokal ini. Nah, itu yang terpenting. Nah, ini lokalitas, kemudian perubahan menjadi modernitas. Dari lokalitas menjadi modern ya. Jadi lokalitas lebih pada kesempatan, sifatnya khusus gitu ya, regional pada daerah tertentu, kemudian dia beragam. Kalau modernitas itu kesemestaan gitu ya, berlaku umum, internasional sifatnya, kemudian dia seragam. Jadi simpulannya modernitas adalah peluang sebenarnya atau kesempatan untuk memperkembangkan dan memajukan yang lokalitas. Artinya jangan dipertentangkan modernitas dengan lokalitas itu, tetapi bagaimana kita mengelaborasi keduanya sehingga keduanya bisa hadir dalam wujud arsitektur yang modern bertujuan untuk apa namanya kemajuan kualitas hidup manusia yang lokalitas bertujuan untuk mempertahankan identitas manusia. Nah, itu di dua ranah yang berbeda bagaimana kita menggabungkannya. Nah, caranya begini, antara yang lokal menjadi modern atau yang modern menjadi lokal. Caranya ini, metode yang bisa digunakan untuk itu adalah satu alkulturasi. Jadi menggabungkan yang lokal dengan modern, di mana kedua-duanya menunjukkan kekuatan yang sama hadir dalam wujud arsitektur. Itu namanya alkulturasi. Kemudian modifikasi. Jadi modifikasi itu adalah melakukan perubahan untuk menyesuaikan dia dengan kondisi atau kebutuhan ya. Sama dengan memodifikasi motor gitu ya. Motor tua dimodifikasi jadi yang modern. Motor yang masa kini dimodifikasi menjadi motor yang klasik gitu. Jadi modifikasi tentu di dalam modifikasi ada pengurangan, ada penambahan, ada penggantian komponen-komponen arsitektural ya. Kemudian metode berikutnya adalah adaptasi, menyesuaikan dengan kondisinya. Tentu yang diadaptasikan itu yang dari luar gitu ya. Misalnya ini Bali, ada arsitektur dari luar Bali yang masuk Bali. Nah, inilah yang dari luar ini disesuaikan dengan kondisi Bali. Sehingga dia
memiliki karakteristik lokal. Jadi identitas lokalnya yang diperkuat. Nah, yang terakhir metode yang digunakan untuk memadukan yang lokal dengan yang modern ini adalah transformasi. Jadi pengubahan bentuk gitu ya. Dilakukan pengubahan bentuk, tetapi tetap sumber inspirasinya adalah arsitektur tradisional tadi. Tuh, Anda lihat bisa lihat ini ya, foto ketiga dari atas yang di sebelah kanan itu Gedung Perpustakaan Universitas Indonesia. Itu asal bentuknya dari Meru ya, Meru Tumpang 11 gitu misalnya ya. Nah, itu yang diambil kemudian dilakukan transformasi untuk apa namanya memenuhi kebutuhan fungsi sebagai sebuah perpustakaan. Tapi inspirasi bentuknya dari Meru. Sama dengan yang di bawah itu, Wisma Dharmala, yang gambar paling bawah ya. Itu Wisma Dharmala itu arsiteknya Paul Rudolph. Itu juga dari apa namanya, dari Meru, terinspirasi dari bentuk Meru. Jadi Meru itu tempat suci ya, salah satu bangunan tempat suci yang ada di Bali. Kalau di Besakih banyak ada Meru. Nah, inilah empat cara, empat metode untuk menggabungkan modern dengan lokal, dengan tujuan mempertahankan identitas. Modern oke, tapi tanpa kehilangan identitas. Bagaimana caranya hadirkan yang lokal dalam arsitektur masa kini atau arsitektur modern dengan cara apa? Bisa dengan cara alkulturasi, bisa dengan cara modifikasi, bisa dengan cara adaptasi, dan bisa dengan cara transformasi, gitu ya. Oke, nah jadi itu apa namanya materi 4 dan 5 ya. Saya saya akan share materi ini, silahkan Anda baca. Nanti kalau memang ada pertanyaan, kita lakukan diskusi minggu depan ya. Sekarang saya share dulu nih materi ini. Pertemuan berapa tadi? 4, kemudian 5. Oke, nanti silahkan Anda ini ya, Anda download di kolom chat ini. Kemudian minggu depan akan saya jelaskan tentang tugasnya ya. Dari sekarang tugasnya Anda kumpulkan sumber-sumbernya ya. Saya sudah sempat sampaikan tugas ya, waktu pertemuan pertama ya. Anda mencari arsitektur Nusantara, kemudian tunjukkan ciri dan karakteristik lokalnya gitu ya. Oke, nanti minggu depan saya jelaskan lebih detail. Oke, terima kasih hari ini kita akhiri ya pertemuannya. Selamat malam ya. Pak, selamat malam. Terima kasih, Pak. Malam, Pak.